I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadini, NIM 2223026505, jurusan PGSD kelompok 2. Nah, pada video kali ini saya akan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Profesi Pendidikan, yaitu tentang keterampilan dasar guru dalam memberikan penguatan dan mengenal variasi. Nah, mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Pengertian memberi penguatan verbal keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement secara garis besar dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif tersebut. Ada beberapa pendapat, yaitu Mulyani Suemantri dan Johar Pranimana 1998 atau 1999 menyatakan bahwa memberi penguatan atau reinforcement adalah suatu tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Kemudian, tidak jauh berbeda dengan pendapat tersebut, Marno dan Idris 2010 mendefinisikan penguatan sebagai respon positif yang diberikan guru kepada siswa atas perilaku positif yang dicapai dalam proses belajarnya, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. 2. Komponen penguatan verbal. Selanjutnya, menurut Marno dan Idris 2010 menyatakan bahwa ada beberapa komponen dalam memberikan penguatan yang perlu dipahami dan dikuasai oleh guru. Penguatan verbal dapat diberikan dengan komentar guru berupa kata-kata, pujian, dukungan, dan pengakuan sebagai penguatan tingkah laku dan kinerja siswa. Adapun bentuk komponen penguatan verbal, yaitu kata-kata. Penguatan yang diberikan kepada siswa berupa kata saja. Hal ini dilakukan secara singkat. Contohnya, 1. Bagus. Diutarakan ketika siswa mengerjakan tugas atau perintah dengan baik, rapi, dan sistematis. Kedua, tepat atau betul atau benar. Diutarakan ketika siswa menjawab suatu soal atau pertanyaan sesuai atau benar. 3. Pintar. Disampaikan guru apabila siswa memiliki kemampuan intelektual yang baik dibanding teman yang lain. Bisa juga disampaikan pada saat siswa benar dalam menjawab pertanyaan atau soal. Keempat, iya. Disampaikan guru apabila siswa menjawab soal atau pertanyaan sesuai dengan harapan guru atau memberikan pendapat dengan benar. B. Kalimat. Umpan balik yang diberikan guru berupa rangkaian kata atau kalimat untuk memperjelas susunan kata-kata yang ada, sehingga siswa dapat mengerti kemampuan dan alasan mengapa guru memberikan penguatan tersebut. Contohnya, 1. Kerjaan Andi bagus sekali. Kedua, cara Agus memberikan penjelasan baik sekali. Ketiga, saya senang dengan pekerjaanmu. Apapun bentuk penguatan yang digunakan, pada dasarnya penguatan harus sesuai dengan perkembangan anak. Tujuan memberikan penguatan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, guru tidak sekedar memberikan penguatan saja, akan tetapi mengetahui benar tujuan yang harus dicapai. Secara garis besar, pemberian penguatan sebagai respon positif bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan perbuatan positif yang siswa lakukan dalam kegiatan belajarnya, sehingga siswa akan termotivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Keterampilan memberikan penguatan bertujuan untuk A. Meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan belajar. B. Memudahkan proses belajar mengajar baik bagi siswa maupun guru. C. Membangkitkan dan mempertahankan motivasi siswa. D. Mengatur dan merubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar yang produktif. Yang kelima, mengembangkan dan mengatur pribadi siswa dalam belajar. 6. Mendorong atau mengarahkan pada cara berpikir yang baik atau divergen dan inisiatif pribadi. Prinsip-prinsip penggunaan penguatan adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Dilakukan dengan hangat dan semangat. B. Memberikan kesan positif kepada peserta didik. C. Berdampak terhadap perilaku siswa. D. Dapat bersifat pribadi atau kelompok. Yang E. Hindari penggunaan respon negatif. B. Ada juga kajian tentang keterampilan memberi penguatan secara nonverbal. Pengertian memberi penguatan nonverbal, pendekatan nonverbal adalah segala
aktivitas guru berupa gerak isyarat yang dapat memberikan dorongan bagi aktivitas belajar siswa secara positif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Akan tetapi, guru perlu memperhatikan prinsip dalam memberikannya agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh beberapa jenis penguatan nonverbal. 2. Komponen penguatan nonverbal. Penguatan komponen keterampilan dalam memberikan penguatan dalam kelas harus bersifat selektif dan berhati-hati dengan menyesuaikan usia siswa, tingkat kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang, tujuan, dan sifat-sifat tugas. Hal ini bertujuan agar pemberian penguatan tersebut efektif, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh guru dan bermakna bagi siswa. Beberapa komponen keterampilan pemberian penguatan yang termasuk ke dalam penguatan nonverbal yaitu A. Penguatan gestural, B. Penguatan dengan cara mendekati, C. Penguatan dengan sentuhan, D. Penguatan berupa tanda atau benda, E. Penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian D.N. Pah 1984 mengelompokkan komponen penguatan nonverbal menjadi 5 kelompok. Adapun pengelompokan tersebut yaitu pertama, penguatan berupa mimik dan gerakan badan, kedua, penguatan dengan cara mendekati, yang ketiga, penguatan dengan sentuhan, yang kelima, penguatan dengan kegiatan menyenangkan, dan penguatan berupa simbol atau benda. Penerapan dalam memberikan penguatan. Guru sebagai penggunaan keterampilan penguatan dituntut ketepatan dalam memberikan kepada siswa. Hal ini dikarenakan apabila pemberian penguatan ini digunakan pada situasi atau waktu yang tidak tepat, maka hal ini akan mengakibatkan keefektifan penguatan tersebut hilang. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian penguatan ialah guru harus yakin bahwa siswa akan menghargainya dan menyadari akan respon yang diberikan guru. Pemberian penguatan dapat dilakukan pada saat pertama, siswa memperhatikan guru, memperhatikan kawan lainnya dan benda yang menjadi tujuan diskusi. B. Siswa sedang belajar, mengerjakan tugas dari buku, membaca dan bekerja di papan tulis. Yang ketiga, menyelesaikan hasil kerja atau selesai penuh atau menyelesaikan format. Yang D. Bekerja dengan kualitas kerja yang baik, kerapian, ketelitian, keindahan, dan mutu materi. Kelima, memperbaiki pekerjaan dalam kualitas hasil atau penampilan. 6. Ada kategori tingkah laku, tepat, tidak tepat, verbal, fisik, dan kata tulis, dan tugas mandiri perkembangan pada mengarahkan diri sendiri, mengelola tingkah laku sendiri, dan mengambil inisiatif kegiatan sendiri. Guru dalam memberikan penguatan sebaiknya teliti dan berhati-hati dalam menentukan pola memberikan penguatan terhadap seorang siswa sebagai individu sebagai anggota kelompok kelas. Pola dan frekuensi pemberian penguatan akan berhubungan dengan kebutuhan individu, kepentingan, tingkah laku, dan kemampuan yang semuanya merupakan prinsip-prinsip yang sangat berarti dalam keterampilan penguatan ini. Pengertian keterampilan mengadakan variasi. Menurut Agung dan Wibaba 2014, salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar di kelas adalah rasa bosan yang timbul pada diri siswa. Guru dituntut untuk kreatif di dalam kelas untuk mengatasi atau mencegah datangnya rasa bosan pada siswa. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan mengadakan variasi ini dapat juga dipakai untuk penggunaan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberikan pungutan, menjelaskan, dan sebagainya. Variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa agar dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Tujuan mengadakan variasi memiliki tujuan untuk meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik dalam belajar serta menghilangkan kebosanan dan kejenuhan peserta didik dalam menerima pengajaran yang diberikan guru, atau juga variasi bertujuan untuk menghilangkan kebosanan maupun kejenuhan peserta didik dalam menerima bahan pelajaran yang diberikan pendidik sehingga akan tumbuh rasa antusias, ketekunan, berperan secara aktif. Variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran apabila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba.
Hal itu karena setiap mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Ada anak termasuk tipe visual, auditif, atau motorik. Variasi yang dapat dilihat media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah grafik, bagan, poster, gambar, film, dan slide. Variasi media yang dapat didengar suara guru termasuk di dalam media komunikasi yang utama dalam kelas, rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi, puisi, sosiodrama, telepon dapat dipakai sebagai penggunaan indera dengan divariasikan dengan indera lainnya. Variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan termasuk dalam hal ini. Misalnya peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung, topeng, dan boneka yang dapat digunakan anak untuk diraba dan dipergerakan dan dimanipulasi. Variasi media yang dapat didengar, media yang termasuk ini misalnya film, televisi, slide projector yang diiringi penjelasan guru. Tentu saja penggunaannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar memiliki corak yang sangat beragam. Mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sebagai guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini bergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan variasi yang wajar dan beragam dianjurkan dalam prinsip ini. Sedangkan pemakaian berlebihan akan menimbulkan kebingungan dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit, dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang mengenakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.